Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kecuali Mentawai dan Bukit Tinggi, semua kabupaten dan kota di Sumbar terjangkit penyakit mulut dan kuku. Nelayan pantai Pau Pariaman kini tak hanya mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan, tapi juga usaha sampingan sebagai pemandu wisata mancing. Seolah tak pernah jerah, aksi balap liar kembali terjadi di jalan utama Kota Padang. Minggu malam, polisi terpaksa mengejar mereka yang ikut aksi membahayakan tersebut. Saat polisi datang, para pelaku balap liar itu pun sigap melarikan diri. Seolah kucing-kucingan, saat petugas berlalu mereka kembali memacu kendaraannya di jalanan. Petugas pun dibuat geram dan mengejar mereka hingga ke gang-gang rumah warga di daerah Lolong. Petugas berhasil menangkap 10 orang dan menahan sejumlah kendaraan bermotor yang mereka pergunakan. Mereka kemudian digiring ke Mapolresta Padang untuk diberikan sanksi ataupun pembinaan. 10 remaja yang ditangkap polisi ditahan di Mapolresta Padang. Mereka baru diizinkan pulang setelah membuat surat perjanjian dan dijemput oleh orang tua masing-masing. Bahwa kegiatan kami hari ini ada cipta kondisi, memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Padang. Hari ini kami mengamankan 10 orang pelaku tawuran dan juga termasuk kendaraan sepeda motor yang dipergunakan sebagai untuk balapan liar. Ini kita lihat ada 8 juga sepeda motor yang kami amankan. Knalpotnya tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan pabrik. Aksi balap liar di Kota Padang sudah terjadi sejak lama. Jalan Katib Sulaiman menjadi tempat favorit bagi para remaja menguji kendaraannya. Meski aksi mereka selalu dibubarkan dan pelakunya ditangkap, namun aksi balap liar masih saja terulang. Dengan kondisi tersebut, polisi di Padang harus mencari pola baru dan cara penertiban yang baru, serta sanksi yang baru pula, agar razia balap liar tak menjadi kegiatan rutin. Alfi melaporkan dari Padang. Sikap GA sungguh keterlaluan. Mahasiswa di sebuah perguruan tinggi ini tega menjual pacarnya sendiri ke orang lain. Padahal sang pacar masih terbilang anak-anak, baru berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Aksi GA diketahui polisi setelah mendapat informasi sepak terjang GA yang menjajakan anak-anak di media sosial. Untuk menangkap GA, polisi di Bukit Tinggi menyamar dan menghubungi GA. Setelah harga disepakati, GA pun menunggu di salah satu kamar hotel di Bukit Tinggi. Dengan cara itu, polisi berhasil menangkap GA dengan mudah. Mahasiswa ini juga tak bisa mengelak karena telah bertransaksi dengan polisi yang menyamar. Tak hanya itu, AA, kekasihnya yang akan melayani tamu GA, juga ada di kamar itu. Dalam pemeriksaan polisi, GA tak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatannya. Hasil pemeriksaan terungkap jika AA telah diperjualbelikan GA sejak 3 bulan lalu kepada sejumlah lelaki hidung belang dan berhasil meraup uang jutaan rupiah. Saat ditangkap, polisi menyita uang 800.000 dari tangan GA dan 400.000 dari dompet AA. Dan pelaku dengan inisial G berumur 32 tahun beserta korban berinisial A yang masih di bawah umur. Pelaku inilah yang mengiming-imingi bahwa apabila bekerja dengan pelaku akan mendapatkan uang. Bahwa tidak hanya sekali ini saja pelaku tersebut menjual orang. Dan ancaman yang diancamkan terhadap pelaku adalah 15 tahun. Kini GA masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Bukit Tinggi. Atas perbuatannya, GA dijerat pasal berlapis dengan ancaman 10 hingga 15 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi.
Berbekal pengalaman puluhan tahun sebagai nelayan, ternyata menjadi peluang usaha baru bagi nelayan di Pantai Pauh, Kota Pariaman. Sebagian nelayan di daerah ini kini melirik profesi baru, yaitu pemandu wisata mancing sebagai sumber penghasilan tambahan. Risman salah satunya. Nelayan ini menyewakan perahunya untuk mengantarkan pemancing ke tempat-tempat favorit untuk memancing ikan. Selain sudah hafal dengan lokasi yang bagus untuk memancing, Risman juga memahami seluk-beluk cuaca. Satu kali perjalanan memancing, Risman mematok tarif Rp1.500.000 untuk 1 hari 1 malam. Biasanya para pemancing yang menggunakan jasanya datang berkelompok sekitar 4-5 orang. Ia menawarkan jasa pemandu wisata mancing serta sewa perahu melalui media sosial miliknya. Caranya kita posting aja di Facebook, media sosial. Jadi kita ajak teman tuh semua. Kalau lagi minat mancing, hubungi saya. Tergantung musim ikan. Kalau ikan musim, bagus aja di nelayan. Kalau nggak ada ikan, baru cari sewa buat belanja harian aja. Pengguna jasa Risman biasanya datang dari berbagai daerah di Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian besar pemancing yang memakai jasa Risman adalah pekerja kantoran yang ingin mencari suasana lain dengan memancing di laut lepas saat libur. Kalau dibilang hobi ya hobi, cuman ya karena kerjaan juga palingan cuma akhir pekan doang yang bisa ikut mancing mania. Biasanya rame-rame atau sendiri? Biasanya juga rame-rame kalau memang ada teman-teman kantor ataupun kawan-kawan di lingkungan sekitar rumah. Untuk menyalurkan hobi para pemancing, Risman siap mengantarkan tamunya hingga 12 mil ke tengah laut. Risman juga mengetahui 10 lokasi yang banyak didiami oleh ikan karang, ikan yang menjadi idola pemancing di Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.